yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, zaman sekarang ini, jika kita pernah duduk lama di rumah sakit, maka kita akan tahu begitu banyak penyakit yang menurut saya tanda kutip aneh-aneh. Bagi orang yang tidak pernah duduk atau menanti di rumah sakit, mungkin mereka tidak akan mengetahui begitu banyak penyakit yang terjadi pada zaman ini. Dulu saya mengidap yang tidak saya tahu, penyakit namanya polisitemia, yaitu kelebihan darah. Jadi darah dalam tubuh terus diproduksi, sementara biasanya ada yang memberitahu kepada tulang sumsum belakang supaya berhenti memproduksi karena sudah penuh gitu. Tetapi ini memproduksi terus, akhirnya darah menjadi kental dan kepala menjadi pusing dan bisa menjadi stroke. Begitu katanya, kata yang saya terima. Dulu saya tidak sampai segitu, tidak mengerti itu apa yang terjadi. Tapi itulah yang terjadi. Banyak penyakit secara fisik maupun penyakit secara kejiwaan yang terjadi pada zaman ini. Saudara, mungkin saudara tahu ada penyakit kejiwaan yang namanya hemafobia. Hemafobia itu adalah penyakit takut akan darah. Atau arakonofobia, yaitu takut yang berlebihan melihat laba-laba. Fobia-fobia lain banyak pada masa ini. Ada orang yang fobianya takut berlebihan untuk berbicara di depan orang. Glosafobia. Dia takut berbicara di depan orang. Itu penyakit ternyata. Itu adalah penyakit kejiwaan dan harus ditangani oleh dokter yang ahli kejiwaan. Saudara-saudara, rasa takut itu bermacam-macam. Tetapi itu takut yang berhubungan dengan ketakutan karena kesehatan jiwa kita.
Tetapi pada saat ini kalau kita baca berita di surat kabar maupun kita dengar dari media elektronik atau mungkin dari medsos, mungkin kita akan menjadi ketakutan, tapi bukan ketakutan karena sakit jiwa, tapi takut menghadapi apa yang terjadi. Saudara-saudara, setiap hari kita baca surat kabar, setiap hari kita mendengar berita, setiap hari kita membaca di medsos, ada saja, contohnya ada peristiwa teror, ada saja kecelakaan yang mengerikan, ada saja bencana yang mengerikan, ada saja kejahatan yang terjadi pada orang-orang yang tidak disangka. Tiba-tiba dia menerima kejahatan atau perbuatan jahat. Ada juga penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Virus-virus yang bertebaran begitu saja. Ini membuat kita takut, saudara-saudara. Bahkan mungkin kita akan bertanya-tanya, apa lagi yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang? Kabar-kabar buruk apa lagi yang akan terjadi? Masihkah ada di dunia ini sesuatu yang baik kalau kita mendengar terus-menerus kabar yang kita dengar atau berita kita yang baca tentang hal-hal yang buruk terjadi di dunia ini? Saudara-saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh Nabi Yesaya yang berkata, kuatkanlah hatimu, jangan takut, katanya Nabi Yesaya. Ini kalau kita baca dari kitab-kitab para nabi dan Mazmur, dia mengulang-ulangi perkataan ini. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut, kata Nabi Yesaya. Saudara, kalau saudara agak rajin di rumah, maka saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 34 sebelum teks atau perikop kita ini, maka dari pasal 1 Yesaya sampai pasal 34, Yesaya terus-menerus mengabarkan, menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman terhadap orang-orang atau umat Tuhan atau orang-orang Israel. Yesaya menyampaikan bahwa satu waktu mereka akan kena hukum. Yesaya menyampaikan penghakiman Tuhan akan terjadi melalui bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan jika mereka terus-menerus tidak bertobat. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan, bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya melakukan kejahatan, tapi juga melakukan penindasan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kekuatan atau orang-orang yang miskin. Semua kejahatan mereka lakukan, mulai dari pimpinan yang tertinggi dari raja mereka. Makanya saya menyampaikan 34 pasal berisi tentang penghakiman dan penghukuman. Nah, saudara-saudara, di pasal 35 ini nadanya agak aneh. Dari 34 pasal yang isinya adalah penghakiman dan penghukuman, tiba-tiba ada janji keselamatan yang disampaikan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada orang-orang atau umat Tuhan. Ini seperti embun yang membuat suasana menjadi segar kembali. Yang selama sebelumnya terus-menerus diliputi oleh ketakutan penghukuman, sekarang ada janji tentang keselamatan. Itu sebabnya saudara-saudara, mungkin dalam kata sehari-harinya begini, walaupun saudara-saudara akan mengalami semua itu, walaupun saudara-saudara akan mengalami penghukuman Tuhan, tetapi percayalah, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan engkau semua. Sebab di ayat 3 dia berkata demikian, bahwa dia akan menguatkan tangan yang lemah dan menopang lutut yang lemah. Baru masuk kepada ayat 4 teks kita. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Kuatkanlah hatimu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, yang mendengar penghukuman itu, yang merasakan semua ancaman-ancaman penghukuman itu karena dosa mereka, maka Tuhan berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Pastilah orang yang dalam ketakutan mendengarkan kata-kata ini, mereka pasti akan
bertanya-tanya, bagaimana kita akan tidak takut di tengah-tengah yang demikian? Bagaimana kita dikuatkan supaya jangan takut, padahal keadaan nampaknya tidak mungkin tidak takut. Saudara, Tuhan mengingatkan bangsa atau umatnya bahwa penghakiman sebenarnya adalah untuk kebaikan bangsa itu sendiri. Tuhan mengingatkan bahwa penghukuman Tuhan itu tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka bahwa agar mereka kelak untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita melewati masa susah dan masa duka dan masa suka dan duka, susah dan senang, itu semua adalah demi kebaikan kita sendiri. Jangan mudah cengeng dalam hidup ini. Jangan cengeng karena kita merasakan kesusahan saat ini, maka kita cengeng berteriak-teriak, berseru-seru. Tetapi ingatlah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang diizinkan oleh Tuhan itu adalah demi kebaikan hidup kita sendiri, demi kebaikan kita sendiri. Oleh karena itu jangan takut, kuatkanlah hatimu menghadapi semua keadaan yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak akan membiarkan kita, walaupun Dia mengizinkan musuh masuk sebentar mengalahkan kita, tetapi itu tidak akan pernah membuat kita kalah secara total. Itu sebagaikan yang dikatakan Rasul Paulus seperti duri di dalam daging. Dia tidak akan ada tapi tidak akan pernah mengalahkan kita. Setiap ada musuh pasti kita akan disertai oleh Tuhan. Dan mungkin musuh kita yang terakhir setelah kita menghadapi di dunia ini musuh-musuh kita dan Tuhan menyertai kita, masih ada musuh yang terakhir, itu kematian. Kematian adalah musuh terakhir yang harus kita hadapi kelak. Waktunya kita harus menghadapi itu. Itu pun Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kenapa saudara-saudara? Karena juru selamat kita Yesus Kristus telah mengalahkan maut itu. Maka kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu lagi gemetar, tidak perlu lagi tawar hati dalam hidup ini. Karena Tuhan telah mengalahkan musuh paling besar, musuh terakhir kita, yaitu kematian. Oleh karena itu setiap orang yang telah mengetahui ini, maka dia akan bersyukur dalam hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, kuatkanlah hatimu, Tuhan menyertai kita. Bahkan dalam melalui kematian kelak, Tuhan tetap memelihara kita. Saudara, kenapa kita takut? Karena takut itu kalau kita takut mati, itu berarti kita takut bahwa kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Kita di dunia ini ingin semua kita kendalikan. Bahkan kalau perlu hidup kita juga bisa kita kendalikan. Ternyata tidak bisa, itu yang membuat kita takut. Karena kita tidak tahu apa di balik kematian itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada kekasih kita, pada esok hari. Maka kita takut. Maka ketika Tuhan mengalahkan kematian, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami juga seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia tidak takut lagi. Kuatkanlah hatimu. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yang kita lihat dari sini, karena kuatkanlah hatimu, jangan takut, Allahmu akan datang untuk menyelamatkanmu. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah pembaharuan yang sangat menyegarkan. Digambarkan di ayat yang berikutnya sampai ayat 10. Digambarkan tentang padang gurun yang kemudian di situ terjadi air yang menyegarkan. Bagi kita mungkin ini agak sulit kita bayangkan karena kita hidup di Indonesia ini, kita dapat mengakses air setiap hari. Seberapapun yang kita perlukan air ada. Kalau tidak ada pun di rumah, tidak ada sumur bor, kita bisa beli.
Tetapi bagi orang-orang di padang gurun, air itu sangat menentukan. Oleh karena itu, ketika digambarkan padang gurun memancarkan air, padang gersang menjadi kolam, itu melambangkan sesuatu yang sangat menggembirakan, sangat menyejukkan, sangat menyegarkan bagi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun demikian, saudara-saudara. Kita setelah diselamatkan, maka hidup kita akan segar. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara dengan perempuan di tepi sumur, perempuan Samaria, dia berkata, "Akulah air kehidupan. Barang siapa yang percaya, maka air kehidupan itu akan memancar di dalam dirinya. Dia akan segar bagi orang yang percaya, yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dia tidak akan takut di dunia ini, tidak akan khawatir di dunia ini, tidak akan tawar hati di dunia ini, karena telah diselamatkan dan hidupnya telah disegarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah air kehidupan. Maka kita kelak akan sampai dan pulang kembali ke Sion, tempat Tuhan kita tinggal, yaitu surga yang penuh dengan kebahagiaan. Sekali lagi saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, ingat, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Mau itu penyakit, mau itu tidak punya duit, paling-paling mati. Tapi kita tahu di balik kematian itu, kita memiliki sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu hidup kekal bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka hiduplah dengan bersyukur di dunia ini. Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Hadapilah, jangan tawar hatimu. Ingat, Tuhan beserta kita. Tuhan telah datang menyelamatkan kita. Tuhan telah membaharui kita. Dia adalah air yang menyegarkan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang untuk menyelamatkan kami dalam segala gerak hidup kami ini Tuhan, terutama ketika musuh-musuh kami datang akan mengalahkan kami. Engkau akan membalaskan semua itu karena Engkau lah yang maha kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami diminta untuk jangan takut dan tawar hati, tetapi biarlah kami tetap kuat Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau telah mengalahkan musuh utama kami, musuh terbesar kami, yaitu kematian. Sertai kami Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami ini. Ingatkan kami Tuhan, kalau terjadi sesuatu yang berat, sulit, dan sukar dalam hidup kami ini, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa di balik segala sesuatu ini adalah hidup yang kekal yang telah Engkau janjikan kepada kami. Dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.